Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang kami muliakan, yang kami cintai di seluruh Nusantara tanah air. Kami di sini akan mengupas minimal menambah pemahaman kepada diri kita pribadi, wabil khusus, wabil umumnya kepada teman-teman semua komunitas orang awam kopi bersama duduk di atas tikar. Kami akan mengupas bagaimana kandungan yang tersirat surat Al-Ma'un, yaitu surat ke-107, jumlah ayatnya ada 7. Kami akan mengupas minimal untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian yang ada di YouTube K3 channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Sahabat sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, kita mulai buka surat Al-Ma'un ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Teman-teman sekalian, Allah telah mengisyaratkan melalui wahyunya. Surat pertama, tahukah kamu? Artinya apa? Di situ ada makna yang paling dalam. Bagaimana diri kita sangat bodoh, tidak mengetahui apa-apa, sehingga Allah mengisyaratkan kepada kita, tahukah kamu hai hambaku? Tentunya kita harus belajar, banyak perenungan, banyak berpikir. Kenapa Allah mengisyaratkan kepada kita, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Artinya kita harus banyak merenungkan, memikirkan apa yang terkandung. Kenapa Allah mengisyaratkan, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Sahabat sekalian, kami sarankan selalu datang ke majelis, selalu datang di komunitas. Tentunya ada guru yang membimbing kita, agar surat-surat, ayat-ayat yang tersirat bisa kami renungkan, bisa kita pikirkan untuk pengamalan, menjadikan pahala untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah yang menghardik anak yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Sahabat sekalian yang kami muliakan, ketika kita membahas anak yatim, melihat anak yatim yang kelaparan, anak miskin, orang-orang miskin, tetapi kita di mana makna yang tersirat kepada diri kita bahwa batin kita adalah miskin. Kita tidak sadar batin kita harus diajak makan bersama untuk makan hak-hak Allah, untuk mengasah otak, merenungkan apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Tentunya diri kita pribadi adalah yatim, miskin dengan ilmu-ilmu agama, dengan kandungan-kandungan apa di kitab-kitab suci Al-Quran. Itulah makna yatim kepada diri kita sendiri. Yatim, miskin dengan
kandungan-kandungan dengan apa yang tersirat di dalam ayat suci Al-Quran. Itulah yatim yang ada di setiap diri manusia adalah yatim, adalah miskin, adalah bodoh yang tidak tahu tentang apa makna kandungan di dalam Al-Quran. Jadi yatim di dalam batin, di dalam merintih, minta cahaya batin supaya terang benderang menerangi jasad kita. Itulah makna yatim yang ada di diri setiap manusia. Ayat ketiga adalah وَلَا يَحْضُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ketika kita menolak, tidak mau datang ke tempat majelis, tidak mau datang untuk menerangi cahaya diri kita sendiri, itulah menolak agama Allah yang diberbantukan kepada hambanya melalui Nur Muhammad yang telah diwahyukan Allah kepada Muhammad anak Abdullah melalui cahaya-cahaya ilahi, melalui firman-Nya, sehingga kita menolak, sehingga kita miskin yang miskin sebenar-benarnya miskin. Mari teman-teman semua kita bangkit untuk memberikan makan ke diri kita. Itulah makanan ilmu yang hak, ilmu kebenaran, ilmu yang menghindarkan kebatilan, dan kita kasih makan setiap harinya dengan zikir, dengan pemahaman-pemahaman ayat suci Al-Quran. Di samping itu kita tetap memberikan sedekah kepada yatim piatu, fakir miskin juga. Pemirsa, sahabat sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, ayat keempat adalah fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sahabat sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, jangan sampai isyarat Allah, ketidaktahuan kita kosong di dalam melaksanakan sholat. Kosong batin kita, tidak pernah dimasuki ilmu-ilmu Allah, ilmu kandungan-kandungan yang di dalam isi Al-Quran, sehingga sholat kita adalah sia-sia. Mari sahabat sekalian, supaya kita tidak miskin, kita kaya hati kita dimasuki dengan zikir, dengan ilmu-ilmu Allah, ilmu yang hak, dan jauhi larangannya. Itulah makna kandungan miskin di dalam batin. Kita isi dengan kekayaan cahaya, dengan kekayaan ilmu yang hak, termasuk di kandungan Al-Quran. Tentunya harus melalui guru-guru yang telah mumpuni, guru-guru yang telah paham tentang cahaya-cahaya ilahi, dan guru yang telah mengamalkannya. Ayat berikutnya adalah ayat ke-5. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ketika kita kosong hati kita, ketika kita banyak dosa, banyak iri, banyak ngerumpi, banyak kotoran di dalam hati kita, kita miskin dengan zikir, kita miskin dengan amalan-amalan yang baik, kita miskin dengan ilmu-ilmu Allah, sehingga termasuk ayat ke-5, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, kosong ketika waktu angkat takbir, Allahu Akbar, kosong hatinya, pikirannya kemana-mana, pikirannya ke dunia, berat akan dunia, sholat tidak akan khusyuk. Inilah yang dimaksud miskin, sehingga sholatnya akan sia-sia. Mari teman-teman semua
kita berlomba-lomba untuk datang ke masjid, untuk mendengarkan tausiah dimanapun Anda berada, mengisi ilmu yang hak ke dalam batin kita, sehingga cahaya kita memancarkan cahaya ilahi, sehingga kita terang benderang akan melihat kebiarnya dunia ini, melihat kegelapan dunia ini, sehingga kita mencapai ridha Allah yang sebenar-benarnya ridha Allah. Ayat ke-6 adalah alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Sahabat sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, kenapa kita timbul riya kepada orang lain? Kenapa timbul kita sombong? Karena batin kita miskin, batin kita yatim piatu, batin kita tidak pernah diisi dengan ilmu-ilmu yang hak. Akhirnya miskin dengan ilmu-ilmu cahaya, miskin dengan ilmu-ilmu Allah, malas ke tempat tausiah, malas ke tempat majelis, malas ke tempat masjid-masjid, membangkang perintah-perintah Allah melalui nabi-nabi dan rasulnya, membangkang kepada orang tua kita, guru-guru kita. Inilah yang dimaksud sombong kepada diri kita sendiri, sehingga timbulnya kotor, timbullah gelap hati kita. Akhirnya punya harta yang banyak kita sombong, punya kendaraan, jabatan yang banyak, akhirnya karena hati kegelapan, akhirnya timbul kesombongan ke diri kita. Mari kita himbau semua teman-teman semua, diri kita gembleng dengan ilmu-ilmu hak Allah, cahaya-cahaya ilahi, sehingga kita bercahaya, sehingga kegelapan menjadi terang benderang. Kita kaya hati, kita akan kaya cahaya, kita kaya yang sebenar-benarnya kaya. Laisa biarfin wala sautin. Allah yang maha kaya. Mari kita kejar perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Ayat terakhir adalah wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Itulah makna surat Al-Maun. Allah mengisyaratkan kepada diri kita semua, kepada setiap diri, bahwa manusia dilahirkan sudah disucikan sampai akhir balik. Setelah akhir balik, kita kotori kembali dengan lingkungan, dengan gaya kesombongan, dengan keriakan, sehingga turunlah ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah untuk memberikan cahaya-cahaya batin, sehingga kita tidak timbul sombong, sehingga kita tidak timbul miskin, sehingga kita tidak yatim piatu di dalam batin kita. Ya, kita akan tegar mengarungi kebiarnya dunia yang penuh ragam, penuh kegelapan ini. Itulah adalah hanya satu rahmat Allah turunkan ke dunia, yang 99 rahmat di hati kita masih miskin. Mari teman-teman kita, untuk mencukupi 100 rahmat Allah, kita tetap mengkaji, mengamalkan apa perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, kita jalani sedikit demi sedikit. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Mari teman-teman semua, mudah-mudahan surat Al-Maun ini menjadikan manfaat kepada kita semua, menjadikan bangkit batin kita, memberikan cahaya kepada hati kita, sehingga kita mencapai ridha Allah yang sebenar-benarnya ridha Allah. Laisa biarfin wala sautin. Hanya Allah yang memberikan ridho kepada kita. Kita hanya makmum kepada cahaya ilahi Nur Muhammad melalui Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilanjutkan kepada para pengikutnya dan ulama zaman sekarang ini. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan sedikit pemahaman ini menjadikan penambahan pemahaman kepada kita dan pengamalan kepada kita dalam kesehariannya, untuk menambahkan hati kita yang miskin, yang yatim piatu ini, menjadikan cahaya untuk menerangi jasad kita yang penuh kegelapan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami,
ketiga. Semoga Allah mendapatkan ridhonya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.